dalam proses struktur ada dua alat yang paling dominan. Yang paling dominan. Benar nggak sih? Nah, iya. Dominan antara molen mini Nah, sama molen boom. Benar nggak sih? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Sikon. Berjumpa lagi di segmen atau nggak program The Kontraktor, di mana kita akan ngobrol-ngobrol ringan ya Pak Roni ya. Oke, sebelumnya kenalin dulu, saya Kiki, tapi kalau misalnya di lapangan biasa disebut Manggi. Dan ini teman saya, rekan kerja juga, dan dia memang penanggung jawab, terus surveyor juga, benar nggak Pak? Yap. Surveyor, terus memang udah basicnya lama di mana? Di kontraktor pembangunan ya Pak ya, dan di Sikon juga lumayan udah lama. The Kontraktor ini sebenarnya teman-teman acara atau misalnya video yang akan ngebahas beberapa cerita unik atau enggak misalnya alat ya Pak, pengenalan alat gitu. Nah, jadi saya memperkenalkan juga nama teman saya, rekan saya itu Pak Roni ya. Nama lengkap siapa Pak? Roni Nur Hidayat. Roni Nur Hidayat. Tapi kalau bisa di lapangan biasanya di Pak Roni, kalau nggak Oni. Oh, ini aja. Ini aja. Jadi teman-teman, sekarang di video kali ini kita mau ngebahas nih tentang proyek kantor kita sendiri ya Pak. Nah, betul. Bener nggak sih? Betul. Kantor kita sendiri, di mana si Bambu Group itu kan ada banyak juga ya Pak. Ada Sikon. Divisinya banyak lah. Banyak ya divisinya. Ada kontraktor, Iya. ada interior juga. Nah, Ada arsitek juga. ada arsitek juga. Jadi sangat banyak ya Pak Nah, sebenarnya. Tapi kan mereka sama-sama ingin membangun ya. Nah, betul. Nah, kebetulan Pak Oni ini teh memang penanggung jawab di sini Pak. Alhamdulillah sampai saat ini jadi penanggung jawab di kantor. Oh, jadi teman-teman Konstruksinya ya. konstruksinya, penanggung jawab konstruksinya itu Pak Oni sendiri. Nah, ngomongin sebuah proyek pembangunan, kalau kemarin kan kita lebih ngomongin episode pertama ya Pak, Ya. itu pengenalan Nah. sih. Dan ternyata tahu nggak Pak? Ternyata ada juga tuh komenan yang nanggung. Berarti kita coba kasih agak panjang. Agak panjang. Cerita agak Biar nggak panjang. nanggung ya. Iya, Nah. jangan canggung berarti. Nah, aduh, sorry teman-teman, kayaknya memang setelannya ini kita lagi ada kafe ya Pak. Nah, betul. Ada proyek kafe juga Lagi kan? membuat kafe. Membuat kafe juga ya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman mau tahu progresnya kayak gimana, mungkin kita langsung cerita aja lah nanya tuh. Untuk Pak Oni sendiri, gimana sih Pak dalam proses pembangunan ini yang banyak bidangnya, divisinya? Karena kan bukan kantor aja nih, Nah. ada kafe. Dari segi pembangunan atau misalnya dari proses pembangunan itu sendiri, menurut Pak Oni ada cerita atau kayak gimana sih? Tentunya cerita banyak sekali ya, mulai dari koordinasi, kemudian arah-arah ke pekerja itu juga ada banyak cerita dan tantangan masing-masing ya. Nah, Dari semua jenis pekerjaan itu. Terutama kita kan lagi sekarang tuh lagi finishing ya, sudah masuk finishing, alhamdulillah kurang lebih 80%. ini tuh 80%. Udah 80%. Kalau sebenarnya Pak, sebelum sampai finishing itu prosesnya apa aja sih? Sebelumnya gitu. Oh, sebelum finishing. Sebelum Ya. finishing itu prosesnya apa dulu gitu? Biar Nah. mungkin kan teman-teman belum tahu Pak. Sahabat sih kan belum tahu. Oh, iya. Tiba-tiba udah finishing Udah aja. finishing aja ya. Benar Kak? Saya cerita sih gimana awalnya. Dulu di sini waktu membangun kantor ini ya, Hmm. pekerja itu banyak sekali dari zaman struktur dulu. Hmm. Jadi kita tuh mungkin lebih pengawasan lebih tinggi karena kan dulu orang yang kerja di sini banyak banget Pak. Oh, Sipil itu banyak banget sampai 70 orang, sampai 70 orang. no, teman-teman. Untuk membangun rumah, Iya. untuk awalan tuh 70. 70 orang. Itu berarti proses struktur. Struktur. Oke, lanjut. Habis struktur 70 orang, lanjut 70 orang, tapi kan makin kesini secara bertahap makin berkurang kan. Oke. Makin berkurangnya pekerjaan. Bobotnya akan berbeda lagi. Ya, betul. Kalau alat sendiri ketika lagi pemasangan struktur apa aja? Alat ya banyak, ada cangkul, ya sekop, molen. Nah, yang berat-berat, yang lebih ya, paling molen itu buat ngaduk itu. yang ngaduk. Tapi kan kalau nggak salah, molen tuh ada yang molen untuk bukan molen makanan Ya, bukan. teman-teman. Kalau itu konsumsi pondasi perut. Pada perut teman-teman di lapangan. Tapi memang
Kalau molen tuh yang ini apa ya? Maksudnya yang ada dipakai truk atau apa itu bedanya gimana? Oh, Biar teman-teman tahu nah nih. jenisnya kan beda-beda ya. Iya. Tergantung kapasitas sih sebetulnya. Molen tuh. Nah, ada Oke. yang boom, ada yang mini juga. Oh, Nah, kalau yang di truk kalau- disebutnya boom. itu boom. Itu kan pakai mobil. Oh, saya baru tahu. Ternyata bedanya itu boom dan Nah, mini. Iya. Kalau kita pakainya mini. Jadi kita manual. Oke. Enggak manual juga, maksudnya pakai mesin, cuman kita kapasitasnya kecil. Oh. Pakai diesel lah, diesel. Sama diesel ya. Nah. Yang kalau teman-teman lihat sih, benar nggak sih Pak? Biasanya kan suka ada di proyek pembangunannya. Iya, iya betul. Berarti di sini nggak pakai boom? Kalau Apa juga, sempat? sempat. Soalnya kan pengecoran itu banyak volumenya. Hmm. Itu mesti pakai ready mix. Oke. Ready mix ya Nah, disebutnya. Jadi teman-teman, sekarang teman-teman tahu kalau misalnya dalam proses struktur ada dua alat yang paling dominan. yang paling dominan. Benar nggak sih? Nah, iya. Dominan antara molen mini Nah, sama molen boom. Benar nggak sih? ya. Dan itu yang ngebedainnya karena apa Pak? Kubik atau? Publikasi volume sih. Oh. Lebih ke volume. Kalau kita mau pengecoran banyak ya, kita pakainya molen yang ready mix. Mungkin kalau teman-teman membangun rumah tuh sebenarnya nggak cuma membangun jadi indahnya aja, apalagi sikon itu kan memang khusus ya, Iya. khusus untuk misalnya membangun rumah mewah, terus memang banyak ya cerita pasti ya, Banyak. apalagi kan kalau misalnya ngomongin sebuah rumah ataupun tidak rumah mewah aja gitu, tapi kan ketika membangun rumah kita harus teliti nggak sih Pak? Betul. Apa aja sih yang harus paling teliti Paling ketika membangun rumah? Kalau saya pribadi ya, sebagai survei, mungkin di ranah saya di sikuan as bangunan itu harus benar-benar detail. Siku as, Siku as bangunan, Oke. sikuan ya. sikuan. Kalau digambar harus iku ya harus iku, sikuannya harus bagus. Nggak bisa melenceng-melenceng. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Itu ngaruh nanti ke depannya berarti. Berpengaruh. Berarti setelah Mulai dari pondasi, pondasi, naik slope, naik slope, kolom sampai ke dinding. ke dinding. Nah, nanti kan finishingnya masuk ke Oh. granit. Jadi ini sebelum Nah, itu- ke finishing. Nanti berarti ini nih, ini Ya. lagi finishing kayak Iya, gini. lagi finishing. Berarti kalau ini nggak akan berjalan lancar itu, kalau sikuannya nggak benar. Sekarang nggak benar. Nah nanti teman-teman kita akan ngebahas masalah sikuan ya. Boleh. Bener nggak? Siap. Berarti sekarang teman-teman baru tahu kan, kenapa ini udah 80%? Berarti karena udah melewati masa struktur. Nah, Habis itu masa apa lagi Pak? itu ya menuju ke finishing. Oh, jadi dua proses ya, Dua proses. dua progres yaitu dari struktur, tapi struktur itu panjang. Yang tadi disebutin Panjang, sama Pak Oni tentang fondasi, Hmm. terus tadi apa lagi Pak? Ada slope, Ada slope, ada kolom, ya? naik dinding, Naik bata. dinding. Nah, mungkin itu kita akan bahas di episode selanjutnya. Sahabat Sikon, kita aja membangun kantor untuk kita karena saking prioritasnya untuk rumah klien dulu ya. Ya. Akhirnya kita memang baru bisa membangun sampai ke tahap finishing aja 2 tahun. 3 ya? Tiga. Sampai 3 ya. Kurang lebih gitu. Yang kurang lebih 3 tahun karena memang pengerjaan yang kita lakukan itu sangat detail, yang benar kata Pak Roni. Detail itu ya Pak, yang sampai nanti sikuan yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Jadi memang proses itu tidak akan mengkhianati hasil kan? Betul. Sesuai kata lagunya Bondan Prakoso, Yang mana? apa yang kita tanam itu yang kau petik. Aduh. Bukan Betul. petik mangga ya. Betul. Jangan, harus minta dulu. Kami dulu. Jangan langsung minta. Oke, teman-teman, mau tahu nggak ceritanya yang membekas gitu menurut Pak Oni? Ada nggak sih cerita yang membekas dalam proses 3 tahun? Itu kan 3 tahun tuh waktunya nggak bentar. Ya. Nah, dalam 3 tahun itu ada nggak sih cerita yang membekas sama Pak Oni dalam proses pembangunan kantor kita? Yang paling mengikat chemistry itu sebetulnya loyalitas para pekerja. Cip. Itu dalam banget buat itu. Bahkan sampai saat ini, dari yang awal saya ke sini sampai sekarang, itu orang sipil saya masih ada di sini. Dan alhamdulillah masih betah sama kita masih kuat. 3 tahun 3 tahun dia bertahan bertahan. membangun loyalitas. Membangun loyalitas. Dari mulai galian ini sampai finishing mereka masih ada. Bah, galian teman-teman masih jadi rawa karena dulu kayaknya ini rawa ya. Kebun ya, ini tuh kebun. Dan sekarang udah bangunan kayak gini. So, nah teman-teman kalau misalnya nanti ke jalan-jalan ke daerah Bogor, kalau mau tahu ya tinggal searching aja di Google. Benar nggak sih? Betul. Mau lihat proses kita, nah itu loyalitas ya. Menanam ini kayak gimana?
menanamkan menanamkan biar bisa jadi loyalitas. loyalitas. Tidak sulit tentunya ya untuk menanamkan loyalitas buat para pekerja sendiri. Karena apa? Mungkin salah satunya apa yang mereka kerjakan itu milik mereka, itu punya mereka, bukan hanya milik kita. Dan ini bukan punya saya, maksudnya ini kan punya kantor juga, punya Sikon ya. Tapi apa yang saya kerjakan, ya itu yang punya saya. Oh, jadi gini Kita harus teman-teman. tanamkan itu. Menanamkan seperti layaknya membangun rumah sendiri. Nah, Terus dampaknya kayak gimana aja Pak setelah menanamkan hal itu selain loyalitas yang didapat? jadi apa yang mereka itu kerja di sini ya buat kehidupan mereka juga. Jadi jika mereka halal, kita di sini juga Pastikan halal ya? dipastikan halal. Amin ya Allah. Mereka dapat apa? Hak dan kewajiban mereka di sini juga Dipenuhi. dipenuhi. Dan sisanya kita saling mengingatkan kebaikan. Nah, Benar nggak sih Pak? Di sini kan kita ngingetin juga ya, ya, bikin suasana yang enjoy itu. Nah. Susah tuh. susah juga. Ingatin. Jadi teman-teman, semoga teman-teman sahabat Sikon yang nonton itu gimana caranya sih membangun sebuah tempat kerja, tapi saling mengingatkan kebaikan juga itu Ya. lumayan ya Pak. Ya? Cuman Lumayan jadi tantangan. Berarti itu tantangan ya Pak. berat. Nah, ini Tapi bisa dihadapi, insya Allah, bisa istiqomah Pak. insya Allah. Oke teman-teman, untuk episode sekarang kayaknya kita akan lebih udah beres kayak Pak ya untuk ngebahas yang ini, karena lebih ngebahas bahwa kantor si Bambu ini, si Bambu Group yang nanti ada Sikon, Sirius dan Cafe. Dan kafe Nanti kita akan bahas per episode. Yang jelas di episode ini aku mau nyeritain bahwa sekarang sudah tahap 80% finishing dari pembangunan kantor ya, si Ya. Bambu Group. Dan terakhir Pak, apa kesan Bapak? Ya kesan Pak Oni sih. Kalau saya biasanya bilangnya Pak Oni. Kalau lagi futsal Oni Seven. selalu nomor 7. Bener sih. Nah, ada nggak sih Pak sepatah dua patah tentang Pak Oni, kesannya bisa bergabung di Sikon, bisa membangun si Bambu Group, bisa membangun karena kantor ya Kantor. vital banget. Bener nggak sih? Pusatnya dari semua proyek ya. Pusatnya sebuah proyek itu di sini. Ada nggak? Boleh silakan. Boleh lihat kamera atau gimana silakan. Alhamdulillah ya, selama di Siko tuh mungkin banyak doa juga yang mengalir ke saya. Kemudian dukungan dari manajemen, terutama dari teman-teman lapangan, teman-teman PC maupun supervisi yang ada di lapangan. Ya terima kasih untuk semuanya sudah sampai di sini ya. Saya kemudian membangun kantor juga, alhamdulillah. Terus mudah-mudahan bisa saya bedakan sampai 100%, Amin ya Allah. tidak ada kendala apapun. Oke. Nah, ya kesan saya mungkin itu aja Pak. Ya mudah-mudahan proyek kita selalu bertambah. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Oni atas waktu paginya di Jumat berkah ini. Jadi teman-teman, di episode kali ini teman-teman udah tahu bahwa si Bambu Group sendiri sedang proses pembangunan. Terus misalnya di kantor si Bambu Group aja udah terbagi. Ada Sikon, ada Sirius, ada si Bambu Studionya memang untuk arsiteknya. Sekarang tambah lagi tentang kafenya, nanti ada e-drop space. Spill dikit lah. Spill dikit. Dan proses untuk sampai sekarang itu udah sampai tahap finishing ya Pak, udah 80%. Dan memulai bangunan ini teman-teman sudah ada, mungkin udah memetik ya, memetik pelajaran, yaitu ada tentang molen. Tentang molen ini dan molen boom. Ya, Dan perbedaannya itu bukan makanan ya. bukan, itu cemilan, fondasi. Soalnya molen juga sama, bukan yang ini. Iya sih. Yang lebih itu ya 1003 Iya, 1003. atau 2003. Tahu tukang jajan. Kesimpulannya adalah gimana caranya perbedaan molen itu dari volume dan kubik. Oke. Jadi teman-teman, insya Allah setiap seminggu sekali kita akan ngebahas hal-hal ringan tentang seputar konstruksi, yaitu di channel Sikon, si Bambu Construction, dan saya Mangki. Saya Oni. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.